Salam teman-teman, ketemu lagi dengan saya dari Niko Adam Channel. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk berlayar menyelusuri laut atau fjord di sekitar kota Oslo. Alhamdulillah kali ini kami diundang oleh Mbak Ika dan suaminya Mr. Olsen untuk menaiki perahu layar mereka yang namanya Nordical untuk melayari atau mengelilingi fjord di sekitar kota Oslo pada hari yang cerah ini. Ikuti perjalanan kami. Fjord. Dalam geografi, fjord adalah merupakan teluk laut yang panjang, dalam, dan sempit yang diapit kedua sisinya oleh tebing curam yang terbentuk oleh gletser. Fjord umumnya terdapat di pesisir Antartika, Arktik, dan daratan di sekitar belahan bumi utara termasuk di Norwegia. In geography, a fjord is a long, deep, and narrow sea inlet with both sides steep cliffs, formed by glaciers. Fjords are common along the coasts of Antarctica, the Arctic, and inland around the northern hemisphere including in Norway. Where are you going? Fjord terpanjang. Garis pantai Norwegia diperkirakan sepanjang 29.000 km. Di mana terdapat hampir 1.200 fjord. Namun, bila tidak termasuk fjord, maka panjang garis pantai Norwegia hanya sejauh 2.500 km. Biasanya kalau udah buka jaket itu udah The Norwegian coastline is estimated to be 29,000 kilometers long with almost 1,200 fjords. But excluding fjords, the Norwegian coastline is only 2,500 kilometers long. Oslo Fjord. Oslo Fjord adalah sebuah teluk kecil di tenggara Norwegia. Fjord sepanjang 120 km ini bermula di desa kecil Bonn di wilayah Frogn dan membentang ke utara hingga kota Oslo, lalu berbelok ke timur dan kemudian ke selatan. Oslofjord is an inlet in southeastern Norway. The 120-kilometer-long fjord begins at the small village of Bonn in the Frogn region and stretches north to the city of Oslo, then curving to the east and then south. Oslo Fjord terdiri dari bagian dalam atau Indre dan bagian luar atau Ytre. Dipisahkan oleh Selat Drøbak yang panjangnya sejauh 17 km dan lebarnya 1 km yang membelah antara distrik di sebelah barat atau Vestfold dengan distrik di sebelah timur atau Østfold.
Oslofjord consists of an inner, Ender, and outer, Eider, part, separated by the Drobak Strait, which is 17 kilometers long and 1 kilometer wide, which divides the district to the west, Vestfold, and the district to the east, Ostfold. Sebutan Oslofjord baru ada setelah tahun 1925, karena dari tahun 1624 hingga tahun 1925, nama Oslofjord tersebut adalah Christianiafjorden pakai CH, atau Christianiafjorden hanya pakai K depannya. Karena Christiania adalah nama ibu kota Norwegia selama periode ini. Huruf CH diubah menjadi K pada Christianiafjorden, itu terjadi pada tahun 1877. The name Oslofjord only came into existence after 1925, because from 1624 to 1925 the name of Oslofjord was Christianiafjorden, or Christianiafjorden, because Christiania was the name of the capital during this period. The letter CH was changed to K in 1877. Oslofjord dalam sejarah. Oslofjord menyimpan sejarah penting bagi Norwegia, karena Oslofjord menjadi saksi pada peristiwa yang dinamakan Pertempuran Teluk Drobak pada bulan April tahun 1940, di mana saat itu Jerman berusaha untuk melakukan invasi ke Norwegia dengan membawa lebih kurang 1.000 pasukan dengan kapal untuk didaratkan di kota Oslo. Serangan Jerman ini berhasil digagalkan oleh Kolonel Eriksen, komandan benteng Oscar Borg di dekat Drobak, berhasil menenggelamkan kapal penjelajah berat Jerman Blücher di perairan sempit Drobak. Oslofjorden history. Oslofjord holds important history for Norway, because Oslofjord witnessed an event called the Battle of Drobak Bay in April 1940, where Germany attempted to invade Norway by bringing 1,000 troops by ship to be landed in the city of Oslo. This German attack was thwarted by Colonel Eriksen, commander of the Oscarsborg fortress near Drobak, who managed to sink the German heavy cruiser Blücher in the narrow waters of Drobak. Perlawanan benteng tersebut berhasil memblokir rute ke Oslo, sehingga menunda sisa kelompok penyerang cukup lama, hingga keluarga kerajaan Norwegia pada saat itu yang terdiri dari pejabat pemerintah, parlemen, dan perbendaharaan nasional dapat dievakuasi. Dengan demikian, Norwegia tidak pernah menyerah kepada Jerman, menjadikan pemerintah Quisling tidak sah dan mengizinkan Norwegia untuk berpartisipasi sebagai sekutu dalam perang, alih-alih sebagai negara yang ditaklukkan. Oslofjorden history. The fortress's resistance blocked the route to Oslo, thus delaying the rest of the invading group long enough for the Norwegian royal family, government, parliament, and national treasury to evacuate. Thus Norway never surrendered to the Germans, leaving the Quisling government illegitimate and permitting Norway to participate as an ally in the war, rather than as a conquered nation. Demikian teman-teman, sedikit informasi mengenai Oslofjord, termasuk juga sejarah yang ada di dalamnya.
Gampang-gampang macam Thanks for looking out for me. You want to see the captain of the How are you? It's my children. Annie and Arthur. Show your faces, please. I have a very old phone, so we have some technical problems sometimes. It's 10 years, but it's still working. It's so good because it's so small and awesome. That's important. Yeah. Quality. Okay, guys, enjoy the summer. Great to meet you. Take care.
Tania. Yang ini nih. Penuh. Dan sana tuh penuh tuh apa namanya akhir breaknya. Keluar nih orang. Juga Lon. Daerah mahal ya.
Hamzah pakai jaket kan orang buka baju kita pakai dingin. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan kami jalan-jalan menaiki North Eagle yang disopiri atau dikapteni oleh suaminya Mbak Ika, Miss Olsen. Terima kasih Mbak Ika, terima kasih Olsen atas keramahan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk jalan-jalan berlayar mengelilingi fjord kota Oslo. Teman-teman, jangan lupa senantiasa kasih komennya untuk video-video saya, dan jangan lupa subscribe, share ke teman-teman Anda di seluruh dunia. Salam.